Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita akan coba menyelami sebuah teks reflektif yang Anda bagikan. Judulnya Sampai Kapan? Sebuah seruan dari hati Bapa. Kayak ini semacam perenungan mendalam gitu ya, yang mempertanyakan fokus kita ke pencapaian duniawi dibanding apa yang disebut sebagai tujuan ilahi waktu kita diciptakan. Nah, misi kita nih beberapa menit ke depan, coba bongkar apa sih makna berhasil yang sesungguhnya menurut sumber ini dan relevansinya buat Anda. Siap ya? Oke, jadi sumber ini langsung mulai dengan pertanyaan yang, lumayan menusuk ya. Anak-anakku, sampai kapan kamu akan lebih mencintai kesuksesan dunia dibanding tujuanku menciptakanmu? Ini kan langsung mengkontraskan ukuran sukses yang, biasa kita kenal lah, prestasi, jabatan, harta, dengan panggilan yang beda. Gimana teks ini melihat panggilan itu? Iya, teks ini kan merujuk ke Roma 8 ayat 14 sama 29 ya. Jadi ditekankan di situ tujuan penciptaan itu bukan biar Anda sekedar hebat, dikenal, kaya gitu. Tapi lebih ke tujuan kekal. Menjadi serupa dengan anaknya, dipimpin roh, dan menjadi kudus. Kudus di sini mungkin maksudnya dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Oh, jadi kudus itu bukan cuma soal moralitas gitu ya, Ya, tapi lebih ke dedikasi tujuan. Menarik. betul. Jadi ada implikasi bahwa kalau kita terlalu ngejar metrik duniawi, itu bisa jadi ya mengaburkan atau malah menghalangi panggilan ilahi ini. Itu menurut perspektif teks ini ya. Jadi ada potensi konflik ya di situ, antara ngejar dunia sama ngejar tujuan ilahi versi teks ini. Terus apa dong konsekuensinya kalau kita katakanlah salah fokus gitu? Nah, di sini teksnya mengutip peringatan yang cukup keras dari Markus, pasal 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Ini kayak ngajak kita berhenti sejenak gitu, terus nanya ke diri sendiri. Energi kita ini lebih banyak dipakai buat bangun kerajaan kita sendiri, atau kita ikut bangun apa yang disebut kerajaan Allah? Pertanyaan soal prioritas yang kuat banget ini. Betul, soal prioritas. Nah, ngomong-ngomong soal prioritas nih, ada bagian yang menurut saya agak mengejutkan ya soal kegagalan di teks ini. Katanya guncangan atau kegagalan itu justru bisa jadi semacam kasih karunia, bahkan pakai gambaran Tuhan merobohkan menara Babel kita. Metafora yang kuat ini, maksudnya apa ya kira-kira? Ya, metafora menara Babel itu kan soal kesombongan manusia ya. Jadi maksudnya di sini kegagalan itu bisa jadi cara Tuhan buat bikin kita lihat ke langit lagi, bikin kita kembali bergantung sama Dia. Kan dikutip juga tuh Mazmur 62 ayat 2. Hanya dalam Allah saja aku tenang. Jadi bukan Tuhan iri sama sukses Anda, bukan itu. Tapi dia ya menurut teks ini nggak mau kita ketipu sama sukses semu yang bikin lupa tujuan asli. Kegagalan itu jadi kayak alarm lah, atau momen buat rekalibrasi gitu. Oke. Kegagalan sebagai alarm ya, paham. Nah, kalau sukses duniawi itu bukan tolok ukur utama, lalu siapa atau apa dong contoh keberhasilan sejati menurut teks ini? Nah, ini dia. Disinilah teksnya menyoroti Yesus sebagai contoh puncaknya. Kalau kita pakai kacamata dunia ya, perjalanan hidupnya kan bisa dibilang penuh kegagalan. Nggak punya rumah tetap, ditolak sana-sini, bahkan berakhir disalib kan? Iya juga ya, kalau dilihat dari standar dunia memang jauh dari kata sukses. Tapi teks ini justru menegaskan dia itu pribadi paling berhasil. Kenapa? Karena dia menuntaskan apa yang disebut kehendak Bapa. Teksnya mengutip Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Itu fokus utamanya. Wah, jadi ukurannya kebalik total ya. Bukan soal seberapa tinggi kita naik secara duniawi, tapi justru seberapa dalam kita taat sama kehendak ilahi itu. Jadi apa nih pesan utamanya buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Intinya sih ya, sebuah panggilan untuk kembali fokus. Fokus pada apa yang disebut tujuanmu yang kudus. Tujuannya itu, menurut teks ini ya, melampaui sekedar sukses pribadi. Lebih ke arah jadi representasi Tuhan di bumi. Misalnya jadi saksi, jadi terang buat sekitar, peduli sama yang tersesat atau hancur, dan yang utama yaitu tadi, carilah dahulu kerajaan Allah, kayak di Matius 6 ayat 33. Dan teks ini nggak berhenti di konsep aja ya kayaknya. Di bagian akhir kan ada contoh doa penyerahan diri. Itu semacam alat bantu praktis gitu ya. Iya, betul.
Bagi Anda yang mungkin setelah dengar ini merasa, wah kayaknya saya perlu nyelarasin arah hidup lagi nih. Doa itu bisa jadi semacam, ya jembatan lah, antara perenungan dan tindakan nyata untuk kalibrasi ulang prioritas hidup. Sesuai perspektif yang kita bahas ini. Oke, jadi kalau kita ringkas, Li, teks sampai kapan ini intinya adalah sebuah tantangan langsung ya buat Anda, buat kita semua, untuk cek lagi definisi sukses yang selama ini kita pegang. Mendorong kita geser prioritas dari ambisi dunia semata ke arah keselarasan dengan apa yang digambarkan sebagai tujuan ilahi penciptaan kita. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan lebih lanjut nanti. Kalau kesuksesan yang lagi Anda kejar sekarang ini, Anda rasa udah selaras nih sama tujuan penciptaan versi teks ini? Apa sih indikatornya buat Anda secara pribadi? Anda yakinnya dari mana? Sebaliknya, kalau Anda merasa kok kayaknya belum pas ya, atau masih jauh, langkah konkret apa, sekecil apapun itu, yang rasanya paling berarti buat Anda ambil sebagai respons dari pemahaman baru ini? Itu mungkin jadi bahan refleksi yang bagus ya.